Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal jaringan komputer, soal dasar-dasar hubungan komputer Fabu dengan yang lain. Maaf, jelaskannya di Jawa, tetapi karena kalau di atas meja nggak ada waktu. Jadi penulis prihatin ya, karena kok ID profesional saat ini kok ya pengetahuannya kurang. Walau yang namanya tersertifikasi pun ya kok nggak begitu ngerti ya. Jadi kan padahal sertifikasi mestinya uji online bisa tahu baca, tapi secara dapat justru nggak ngerti. Kalau aneh. Bahkan ya ada orang IT profesional ngomong bisa program Cisco, tapi ditanya basicnya networking nggak tahu. Ya ini juga untuk yang ingin belajar juga untuk menghubungkan jaringan di komputer masing-masing. Sekarang kalau di rumah itu yang lebih banyak adalah WiFi. WiFi disebut juga dengan access point alatnya. Ada yang nyebut router, repeater, macam-macam. Ada yang sampai pakai alat yang namanya mikrotik, yang fungsinya adalah untuk mengatur bandwidth, mengatur alokasi. Yang menurut penulis sebenarnya nggak begitu perlu. Kecuali kalau memang untuk handling misalnya puluhan ribu, nggak sampai ribu, puluhan orang gitu. Karena memang banyak yang nggak ngerti bahwa yang namanya jaringan itu nggak cuma sekedar bandwidth. Jadi untuk mengkomunikasikan satu tempat dengan yang lain itu juga butuh prosesor power. Nah ini yang jarang diperhatikan. Justru produk-produk dari Cina ya yang ternyata unggul dalam hal ini. Untuk soal access point yang bisa support banyak node, banyak klien. Penulis nyebut merek Xiaomi. Ya cuma barang-barang seperti itu jarang ya. Ada aja pengeluarannya. Ya semua alat networking sekarang banyak kelemahannya. Merek yang menurut penulis rekomendasi pun ya itu seono aja kelemahannya. Apalagi yang nggak rekomendasi. Problem itu terjadi kalau koneksi dilakukan selama 24 jam, seminggu, sebulan, terus. Mesti ada suatu saat di mana alatnya itu jadi butuh di restart, dimatikan, dinyalakan lagi baru normal. Nah, ini rada ribet ya kalau untuk tempat pemasangannya. Ya sulit dijangkau. Ya problem utamanya sih sama seperti yang penulis sebelumnya, yaitu apa? Panas. Jadi banyak dari alat-alat tersebut yang faktor pendinginannya kurang. Kemudian juga masangnya bawah gitu ya. Jadi pendinginannya jadi nggak bisa maksimal. Jadi dari sananya fitur pendinginan nggak diperhatikan penuh. Dari yang masang juga nggak diperhatikan soal pendinginan juga. Jadi beberapa alat itu, beberapa switch terutama, itu penulis jebol casingnya, lubangi, hanya untuk biar bisa tahan 24 jam selama setahun. Jadi walau ruangannya ber AC, kalau alatnya itu
casingnya nutup full, ya tetap terjadi masalah overheat di alatnya. Karena panasnya itu terfokus pada satu tempat, yaitu pada chipsetnya. Jadi untuk bisa maksimal ya chipsetnya harus bagaimana caranya dikasih pendingin kuat. Misal barangnya critical, kalau perlu dikasih heatsink ya. Cuma buat heatsinknya rada ribet. Kalau mau pendinginan yang cukup lumayan ya, yang heatsink bagian tengahnya itu adalah tembaga. Jadi yang nempel chipsetnya itu tembaga, lainnya aluminium. Biasanya seperti itu ya. Nah, kita ngomong soal basicnya saja dulu. Kita mulai dari wifi aja karena banyak yang pakai wifi. Jadi koneksi wifi itu biasanya kita langganan ke provider tertentu, dapat akses point. Dari situ kita bisa setel HP atau komputer yang konek ke situ langsung bisa ke internetan. Jadi dari wifi itu ada yang nyetel apa jenenge SSID ya, nama koneksinya. Kalau HP-nya bisa lihat nama itu, klik, terus passwordnya diisi, bisa langsung connect. Biasanya alat tersebut disertakan colokan untuk nancapkan kabel network. Biasanya juga alat seperti itu disertakan beberapa colokan ya. Mereknya biasanya Jaxel atau apa gitu. Biasanya ada 4 colokan. Jadi kalau komputer dihubungkan lewat kabel ke situ, maka bisa langsung internet, Pak. Untuk soal kecepatan, terutama soal ping ya, yang paling kencang itu adalah connect pakai kabel. Jadi kalau misalnya menggunakan laptop, jauh lebih mending menggunakan kabel daripada lewat wifi-nya, walau posisinya dekat ya. Jadi ya wifi itu sensitif terhadap jarak agak jauhan dikit, itu sinyalnya bisa sudah lemah, pingnya juga tidak banyak. Nah, kalau ingin maksimal ya main game pingnya rendah, itu harus pakai kabel. Kalau pakai wifi pasti ada tambahan cukup banyak. Kalau pakai kabel sekarang itu provider internet pingnya rata-rata sangat rendah. Bahkan untuk yang DNS-nya Google ya, IP 8.8.8.8 itu ada yang sampai 23 detik, bukan langsung 20 detik atau enggak. Tapi pingnya sangat rendah. Ya tentu beda dari misalnya kalau pakai koneksi satelit. Kalau koneksi satelit itu pingnya tinggi ya. Starlink dulu, nulis pernah coba ping pakai Starlink. Gede yang mana ya? Apalagi itu pakai wifi juga. Jadi kalau mau pingnya rendah, itu pakai kabel. Kalau posisinya sudah permanen, ya sediakan posisi permanen ya. Nah, untuk kabelnya juga pakai kabel yang baiknya overcore, inti tembaga, 100% tembaga, atau kata lainnya solid copper core, inti tembaga solid. Itu koneksinya bakal jauh lebih stabil ya. Tentu kualitas soketnya juga pengaruh, tapi terutama minim dari sisi kabelnya. Cara pemasangan kabelnya juga unik.
Jadi posisi kaki 1 2 itu harus matching warnanya. Jadi warna hitam, coklat dengan putih coklat. Jadi di kabel network itu ada 8 kabel, warnanya perpasangan, coklat putih coklat, hijau putih hijau, biru putih biru, oranye putih oranye. Kalau dari standarnya penulis pakai, kalau nggak salah namanya standar B ya, tipe B pemasangannya. Putih oranye itu kaki 1 2, putih hijau itu posisi kaki 3 dan 6, terus putih biru untuk 4 5, putih coklat untuk 7 8. Kalau nggak salah itu, tapi penulis biasanya pakai pera seperti itu karena lebih mudah dihafalkan. Warnanya power seling putih warna. Standar kabelnya sendiri ada CAT 5, CAT 6. Sebenarnya standar yang lebih tinggi adalah CAT 6 ya. CAT 6 itu menunjukkan spesifikasi dari kabelnya. Ya tentu konektor, tapi kalau konektor menurut penulis ya nggak terlalu signifikan ya, lebih signifikan dari kabelnya. Jadi standar CAT 6 itu kabelnya ada pemisahnya. Penulis juga baru tahu belakangan ya. Standar CAT 6 itu antara kabel satu dengan yang lain itu dipisah, nggak gabung jadi satu. Jadi interferensi itu lebih minim. Cuma ya tetap ya sama saja. Kalau misalnya bukan inti tembaga, ya koneksinya nggak akan maksimal. Walau mungkin interferensi dibuat minim, tapi koneksi nggak akan maksimal. Wis kadung kabel ya, wis terusan kabel ya. Harusnya bahas WiFi tapi ini bahas kabel. Jadi kalau mau SIP pakai kabel standar CAT 6 yang copper core. Merek ya banyak sih. Yang merek murah ada Hikvision, merek biasanya ya ada AMP dan Belden. Penulis tidak rekomendasikan Belden karena terlalu banyak kaosnya. Jadi kalau nggak tahu ya bisa mudah kena palsu. Jadi justru merek-merek yang ya AMP atau Comscope itu ya, merek Hikvision itu lebih terjaga. Ada lagi merek Vortex itu lebih murah, tembaga juga, ada nyetapan api ya, bisa dicoba juga. Untuk pakai kabel ini maksimal jaraknya adalah 100 meter. Lebih dari 100 meter itu baiknya dipasang switch. Jadi ada switch untuk bisa menghubungkan jarak lebih dari 100 meter. Switch sendiri lebih sering dipakai untuk memecah ya. Jadi untuk menggabungkan banyak alat pakai yang namanya switch. Dulu ada yang namanya hub. Hub ini beda dari switch. Switch itu jauh lebih cepat daripada hub. Kalau hub itu sangat lambat. Kalau speednya 10-100 gitu ya. Karena kalau hub itu bergantian ya, giliran koneksinya. Sementara kalau switch jauh lebih cepat. Kalau sama-sama 10-100, kalau hub itu lambat. Tapi kalau sekarang kapalnya sudah nggak ada lagi hub ya. Karena kalau masih ada hub. Sekarang sudah switch semua. Switch sendiri ada kecepatan internalnya. Jadi misal koneksi 10-100, internalnya 400, maka koneksi maksimal dari yang ada di kabel di dalamnya tersebut maksimal 400. Jadi misal ada 8 koneksi di situ, 7 ya. Ada 7 koneksi di situ. Semuanya kecepatannya 100, semua lagi ngopi, maka maksimalnya cuma 400. Jadi ada pembatasan kecepatan di situ.
Eh, sayangnya data ini nggak di-share ya, jadi banyak orang nggak tahu. Yang juga penting ada yang namanya concurrent, koneksi dalam satu saat. Karena biasanya kalau sudah terlalu sibuk jadi ya ganti ya. Yang namanya koneksi internet juga datanya nggak langsung utuhan belum gitu semua, tapi bentuk potongan-potongan. Potongan-potongan ini bisa menghasilkan masalah pada network, keterlambatan atau macam-macam. Nah, ini sangat bergantung pada kepintaran IC chipnya. Jadi kalau merek nggak bagus ya bisa jadi lambat. Basicnya untuk koneksi pakai kabel seperti itu ya. Kali ya, mohon maaf. Balik lagi ke tadi ya, koneksi Wi-Fi. Koneksi Wi-Fi itu bisa membuat komputer otomatis connect. Karena dari akses poinnya, dari alatnya itu akan mengalokasikan secara otomatis IP pada komputer tersebut. Namanya DHCP. DHCP mbok singkatane opo? Tapi fungsi dari DHCP itu adalah untuk membagi IP dari komputer yang terkonek pada jaringan tersebut. Pada satu jaringan hanya boleh ada satu DHCP. Kalau lebih dari DHCP bisa bingung alatnya. Jadi kesalahan yang sering dilakukan itu kalau menggabungkan alat pada satu jaringan itu adalah karena fungsi DHCP-nya nggak dimatikan. Jadi harus cuma ada satu DHCP server pada alat tersebut. DHCP tersebut akan mengalokasikan IP ya. IP-nya ada IP 6, IP 4. Tapi ya kalau bisa ingin gampang-gampangan mending pakai IP 4 saja. Ada standar untuk alokasi IP yang kalau depannya 192 itu maksimalnya adalah 256 titik. Kalau angka depannya 10 bisa sampai ya 255 kali 255 kali 255. Pilih pakai. Kalau jumlah komputer yang terhubung itu bisa lebih dari 255, ya memang baiknya pakai yang angka depannya 10. Penulis ingatnya itu ya, yang depannya 10 sama yang depannya 192. IP ini IP khusus karena dialokasikan hanya untuk IP lokal, bukan IP internet. IP internet sendiri ada khusus yang sekarang makin lama makin mahal. Kenapa makin mahal? Ya kelihatan karena kalau dulu gratis 5 IP ya, kalau sekarang cuma 1 IP. Ya sebenarnya sudah ada standar IP 6 ya untuk membuat alokasi IP lebih mudah, tapi yo nyatanya nggak apa. IP sendiri sebenarnya kalau semua komputer yang terhubung internet itu harus punya IP sendiri-sendiri, nggak cukup ya. Sekarang ini bisa cukup karena yang connect ke internet IP-nya disamarkan oleh satu alat yang fungsinya untuk nyebar. Nah, jadi semua yang connect ke situ seakan-akan IP-nya itu. Jadi kalau kita internetan kita dapat IP lokal. Dari IP lokal itu menuju ke satu tempat yang namanya gateway. Jadi kalau kita lihat setelan di HP, IP-nya ada gateway-nya. Gateway ini menunjukkan koneksi ke internetnya lewat IP berapa. Di DHCP itu selain nyetel IP juga akan nyetel gateway-nya. Ada juga yang namanya DNS, tapi kalau DNS ini nggak terlalu signifikan ya, kecuali kalau ya jaringannya massal. Biasanya kalau DNS diisikan otomatis juga oleh DHCP. Jadi DHCP alokasi IP, alokasi gateway, alokasi DNS. DNS ini fungsinya adalah untuk merubah nama jadi IP.
atau IP jadi nama. Tapi biasanya dari nama ke IP. Jadi kita ketik ke google.com, oh IP-nya sekian. Itu fungsi dari DNS. Nah, kalau untuk jaringan Windows ada juga yang namanya WinS. WinS ini gunanya adalah untuk khusus komunikasi antar jaringan Windows. Yang kalau nggak ada WinS, maka yang namanya network ini bisa sangat-sangat sibuk. Jadi sampai ada ya pabrikan, kantoran yang mengalokasikan IP lokal tertentu hanya karena kalau nggak pakai gitu jaringannya jadi kayak macet gitu. Padahal sebenarnya solusinya cuma menggunakan WinS. Jadi WinS ini juga salah satu yang bisa dialokasikan oleh DHCP, cuma DHCP-nya harus DHCP server yang Windows atau ya support jaringan Windows. Maksudnya di Linux juga bisa, tapi harus install software tambahan misalnya. Dari DHCP juga bisa setel servernya waktu, servernya macam-macam gitu ya. Coba ya biasanya nggak banyak sih ya yang disetel. Jadi WinS itu sangat penting untuk jaringan yang membutuhkan sharing pakai Windows. Atau kalau di Linux namanya tambah ya. Nah, untuk memperpanjang WiFi ya, biasanya kan WiFi itu jaringannya kurang gitu ya. Itu ada beberapa macam ya. Jadi kalau misalnya ingin optimal, maka hubungkan pakai kabel. Jadi untuk memperbesar jangkauan itu hubungkan pakai kabel. Jadi antara akses point satu dengan yang lain itu terkoneksi dengan kabel. Ya walau nggak harus pakai kabel. Dengan WiFi pun bisa. Jadi bisa aja ya kita butuh koneksi lewat radio karena ya kalau pakai kabel terlalu jauh gitu ya. Nah itu bisa pakai kabel juga. Jadi kalau pakai kabel, mode access point-nya adalah mode access point. Di situ ada yang namanya mode access point. Dia dapat IP otomatis dari servernya, terus bisa alokasikan IP manual, IP lokal, IP otomatis ke yang connect ke komputer tersebut. Jadi biasanya di access point itu ada colokan warna biru ya. Ada yang warna oranye atau kuning, ada yang warna biru. Nah yang warna biru itu yang dihubungkan ke access point utama, disetel dari situ. Misal kalau punya Xiaomi, punya TP-Link access point, itu biasanya seperti itu, ada colokan satu terpisah dari yang lain yang dipergunakan untuk khusus connect ke yang pusatnya. Terus kalau untuk mode WiFi sendiri ya, ada mode namanya repeater atau ring extender. Di situ WiFi-nya, access point-nya kita bisa setel untuk connect ke WiFi yang lain. Nanti akan ada alokasi IP lokal sehingga HP atau komputer yang connect di situ bisa dapat IP, bisa langsung internet. Ya ternyata panjang ya. Sudah mau sampai tapi ya. Ya sayangnya waktunya nggak ada. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.